Warahmatullahi wabarakatuh. Keluar nggak suaranya? Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Taklim Ma'rifat. Ura. Kali ini adalah edisi siaran langsung. Tepatnya kami di Tegal. Alamatnya mana nih Mbak Roto? Komplek Masjid Zen. Komplek Masjid Zen. Kesayangan. Oh, pesayangan. Nah, silakan kalau besok-besok Tegal merapat ke sini ya. Di sini tempat base campnya kampus Taklim Ma'rifat. Nah, di sini kebetulan ada papan tulis, kita manfaatkan. Judul yang kita angkat adalah metodologi tarikatullah adalah wajib. Nah, selama ini kita tahu ada tingkatan ilmu. Yang pertama adalah syariat, kedua tarekat, hakikat dan ma'rifat. Nah, agama sendiri di dalam penerangan oleh Nabi bahwa agama bermula dari ma'rifat dan berakhir pun ma'rifat. Berarti agama itu full tentang ma'rifatullah. Bukan di sini itu agama. Bukan pula di sini, bukan pula di sini, tapi di sinilah awal dia beragama. Tapi jalannya menuju ma'rifat mesti lewat syariat dan hakikat. Nah, syariat itu adalah gaya mendatar, ini syariat. Gaya vertikal adalah hakikat. Tapi hakikat nggak ada kalau nggak lewat tarekat. Karena ini metodologinya, ini prakteknya. Maka dari gaya syariat dan hakikat nanti muncul resultante namanya ma'rifatullah. Nah, seperti ini. Baru disinilah agama. Ini belum agama, ini pun belum agama. Ini saja kata Nabi fasik, ini saja kata Nabi zindik. Ya sekali lagi ya, hakikat itu tidak ada kalau nggak lewat tarekat. Karena tarekat adalah metodologi teknikal untuk mempraktekkan agama. Teorinya, mempraktekkan teori syariat. Nah, prakteknya di hakikat. Dua-duanya ini nanti akan ketemu dan saling membentuk gaya baru, namanya adalah resultante atau ma'rifatullah. Baru disinilah beragama. Ini belum. Tapi ya, jalan untuk ma'rifat mesti lewat syariat dan hakikat. Sekali lagi, nggak ada hakikat kalau nggak lewat tarekat. Tarekat ini adalah syariatnya hakikat, syariatnya ilmu rohani. Praktek rohani kan sudah nggak ada lagi pelajaran kata-kata. Nah, kita di sini posisinya ya, di dunia. Kita di dunia terbatas dengan kematian. Kehidupan dunia semuanya pasti akan mati. Ujung batas dunia adalah kematian. Padahal di atas kematian masih ada berlapis-lapis langit. Nah, inilah kelirunya. Orang mengira praktek agama itu di sini. Bukan. Lah Allah bukan di sini. Allah kan di sini. Ya. Maka ibadahmu mesti sampai kepada Allah. Sekarang saya tanya ya, logika ya. Jika kemampuanmu hanya sampai sini saja kau terhenti mati. Saya tanya. Perjalananmu kan menuju Allah. Tapi kemampuanmu hanya sampai sini. Saya tanya. Pernah nggak ada kemungkinan kau bisa sampai sini? Saya tanya. Yang keras. Enggak mungkin. Goblok. Karena kemampuanmu hanya sampai sini. Kemampuanmu terbatas dengan dia maha tak terbatas. Malik Yaumuddin. Aku raja di langit akhirat tertinggi. Maka disinilah akhirat. Ini akhirat tertinggi atau akhirat tertinggi ya. Nah. Maka disinilah prakteknya ibadah jasmani, disinilah prakteknya ibadah rohani.
Inilah yang disebut hakikat. Nah. Inilah ilmu syariat. Nah. Maka orang bersyariat saja nggak mungkin sampai. Hakikat saja pun nggak mungkin sampai. Nah, bagaimana engkau bisa melewati duniamu sementara ruhmu ada di atasnya kematianmu? Lihat kalimat Nabi. Loh, mati pun. Begitu kau mati, maka ruhmu terbangun. Atau kamu masuk ke alam yang lebih nyata. Dan dunia yang selama kau kira kenyataan, maka menjadi fata morgana atau mimpi, kan gitu. Bangkitnya ruhmu, maka otomatis duniamu menjadi fata morgana dan mimpi. Sementara kemampuan manusia nggak pernah ada yang bisa menembus ini. Maka teorinya akhirat yang ada di atas alam kematian itu hanya sebatas fiktif atau abstrak atau fata morgana karena nggak terjangkau. Nah, banyak yang terdogma bahwa akhir itu nanti setelah mati itu. Lihat di sini. Betul, akhir itu setelah mati. Tapi ada titik temunya, yaitu lewat jembatan Shiratal Mustaqim kalau bisa menyeberang ke sini. Lihat ya. Briliannya Nabi Muhammad menerangkan Shiratal Mustaqim, gambarannya adalah sebagai jembatan. Padahal makna daripada Shiratal Mustaqim awalnya adalah jalan yang lurus atau jalan cepat, jalan singkat, jalan memotong, betul ya? Bentuknya apa? Jembatan, kan Nabi. Karena begini, semua yang bernyawa itu nggak mungkin melewati nggak mungkin bisa melewati kematian, betul ya? Maka di sini pasti terhenti. Nah, ini terhenti, nggak ada yang bisa lewat. Ibarat perjalananmu adalah ketemu jalan buntu, yaitu jurang yang curam atau sungai arus deras yang tidak mungkin bisa kau lalui. Tapi walaupun jurang, walaupun sungai arus deras, tapi jika ada jembatan, maka kau tinggal nyebrang. Betul gak ini? Nah, maka siapapun yang tidak ketemu Shiratal Mustaqim, mereka tidak akan pernah membuktikan akhirat sekarang. Loh. Tadi kan teorinya akhirat di atas kematian. Tapi kalau nyebrang bisa melihat kematian, ketemu akhirat sekarang. Blok, goblok. Tapi jika orang tidak mencari metodologinya ini untuk nyebrang ini, akhirat cuman fiktif. Dongeng aja. Diceritakan ke sana kemari. Ya Allah, akhirat itu ya Allah. Hehehe, kamu kesini sini. Pernah kamu membuktikan akhirat? Ya, cocot. Banyak orang dakwah ke sana kemari cerita akhirat. Tapi mana logika masuk akalnya? Mana metodologinya untuk bisa mempraktekkan, membuktikan itu akhirat? Jadi jangan agama dijadikan sumber cocotisasi. Loh, jangan sampai. Clear ya? Awalnya jalan ini buntu. Nggak mungkin orang bisa lewat. Orang kaya mati nggak? Orang sakti? Mati. Orang pintar? Mati. Orang goblok? Mati. Semuanya mati kok. Nah, jalanmu buntu, nggak akan bisa lanjut. Tapi ketika kau temukan jembatan ini, maka kau bisa menyeberang. Lihat detailnya di Asy-Syura 52, di terakhir ayatnya, dipertemukan dengan petunjuk akan jalan lurus atau Shiratal Mustaqim. Ternyata di awal ayat, siapa yang ketemu ini adalah mereka yang menerima baiat nur kitab dan nur iman. Baca sendiri kalau nggak percaya. Maka orang yang menerima baiat nur iman dan nur kitab, mereka berpeluang bisa menembus akhirat itu sekarang. Nggak nunggu mati nanti. Goblok. Ngapain duniamu cuma dipakai untuk ini itu yang nggak jelas. Duniamu mestinya kehidupan ini untuk menuju pulangnya rohmu ke sini. Maka seluruh orang yang menceritakan makrifat tapi nggak sampai sini, itu bullshit atau omong kosong. Atau juga ada orang menceritakan makrifat tapi dia nggak paham teknik Mi'raj, itu juga bullshit. Atau juga orang yang cerita makrifat tapi nggak ketemu Shiratal Mustaqim, itu juga bullshit. Paham sekarang ya? Allah di sini. Maka jalan mesti lewat ini, betul?
Kata Nabi, ada 7 lapis langit. Lah gimana kalau nggak bisa Mi'raj bisa sampai sini? Hal yang mustahil. Akhirnya apa? Orang nggak bisa membedakan mana agama yang makrifat, hakikat, tarekat, syariat. Semua diomongkan dengan cocotisasi. Orang nggak tahu bedanya apa itu makrifat, orang ngerti. Apa itu hakikat? Pokoknya klinik-klinik itulah. Pokoknya yang nggak pakai sholat, nggak pakai apa itu sudah makrifat itu. Ngawur-ngawur. Ini cuman teori, hukum, undang-undang, kabar yang disampaikan secara dogmatis. Dan teori ini wajib dibuktikan. Kamu cerita Mi'raj Nabi Muhammad, sudah pernah buktikan nggak? Kamu cerita wujudnya Allah, sudah pernah buktikan nggak? Kamu cerita surga neraka, sudah pernah kau buktikan nggak? Kalau kamu belum membuktikan, kamu masih di sini. Cuman di syariat. Dan kau kalau nggak melengkapi dengan ini, kamu berakhir menjadi orang fasik. Dari sini, balik manusia, dia masih dikenalkan tarekatullah. Makanya di dalam syariat, ajari anakmu kalau nggak sholat, pukullah, ya dah. Masa orang tua dipukul kayak anak-anak? Ada nggak kayak itu? Ada nggak loh? Ini pelajaran anak-anak, blog-goblok. Masa sampai tua belajar syariat terus? Sudah tahu subuh 2 rakaat, ngapain diulang-ulang? Sudah tahu Mi'rajnya Nabi itu melewati 7 lapis langit, Sidratul Muntaha dan sebagainya. Ngapain diulang-ulang? Pada ngerti ini. Saatnya kamu buktikan ini yang diceritakan Nabi. Nggak cuma dicerita, diulang-ulang, cerita diulang-ulang. Nah, membuktikan syariat, engkau mesti lewat metodologi. Ini belum praktek, masih belum. Tapi menerangkan secara teknikal bahwa ini bisa dibuktikan. Makanya harus ilmiah. Ilmiah itu kebayang dengan akal nalar. Oh iya ya. Nah, kayak gini tadi kan sudah kebayang ya. Kalau ada jembatan bisa nyebrang. Sekarang membuktikan akhirat. Nggak lagi nunggu nanti longok-longok dulu di dunia. Enggak. Nah, prakteknya ibadah nanti di sini. Praktek ibadah ya. Tapi belum beragama. Prakteknya ibadahmu itu di sini. Jasmanimu masih di sini, jasmanimu. Nah, kan gini. Tapi gelombangmu mesti sampai sini, nyebrang ke sini. Memakai gelombang ruhmu. Ini kan jasmanimu. Praktekmu mesti memakai gelombang ruhmu. Nah, kalau nggak lewat nyebrang ini mana? Ngerti kamu? Goblok. Bikin malu Mr. TM saja. Mr. TM yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Nah, pelan-pelan. Mr. TM yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Goblok. Ya? Clear ya? Nah, ibadah di sini belum sampai. Ibadah itu adalah teknik Mi'raj. Dan naiknya gelombang, naik. Begitu dong. Orangnya masih di sini, jasmanimu. Tapi gelombangnya naik. Nah, gini loh. Naik lagi. Terus. Baru di sini kau mulai beragama loh. Di sini agama itu ketika kau sampai, kau kenal, kau berhampir, barulah awaluddin ma'rifatullah. Maka, lihat ya. Ini teori dogma. Ini metodologi teknikal. Ini praktek ibadah. Di sini seluruhnya full pengetahuan dari langit atau laduni, atau kau diajari Allah langsung. Tapi sekarang banyak maklar agama. Orang nggak ngerti makrifat, nggak ngerti hakikat, tapi deleming perkara agama. Itu pengetahuan dari langit. Iqra bi ismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan bacalah, masa orang nggak bisa baca suruh baca. Tapi diturunkan pengetahuan seiring dengan kau menyebut-nyebut nama Tuhanmu. Zikir. Nah, tapi zikir yang sampai baru makrifat. Itu tadi baru awal ya. Maka awal dia beragama, awal dia makrifat, awaluddin makrifat sampai dengan akhiruddin makrifat. Inilah agama.
Loh. Ini belum agama di sini, belum. Tapi ibadah, ya. Ya, proses ibadah itu adaptasi, naiknya gelombang kesadaran ruhmu sampai dengan kau berhampir akan Allah Ta'ala, barulah kau kenal Allah. Disitulah kau awal mulai beragama. Jauh sekarang. Pendapat orang kan ini agama. Bukan, kata siapa? Kalimat Nabi yang mana yang ngomong ini adalah agama? Bahkan ini saja fasik, betul gak? Ini saja zindik loh. Nggak boleh dua-duanya ini sendirian. Dua-duanya masih jadi satu kesatuan. Tapi nggak ada hakikat kalau nggak lewat metodologi. Tarekatullah. Mana ada manusia normal yang bisa menembus di atas kematian kalau nggak ada campur tangan Tuhan? Ada nggak kira-kira? Nggak mungkin. Goblok. Sesakti-saktinya orang pasti mati. Betul nggak? Sekaya-kayanya orang. Meskipun kau deleming perkara hakikat, perkara gigi, kan cuma cerita. Kau pernah bisa membuktikan alam di atas kematianmu untuk tembus ke sini? Mustahil. Ini ngomongnya Mr. T belak-belakan dadar. Kenapa? Ini pasti eksak. Dilihat dari gini, kebaca, ketahuan. Mana yang logis dan tidak, mana yang mungkin dan tidak. Kemampuan itu terbatas sampai sini. Maka nggak mungkin kamu bisa melewati ini. Maka cerita Mi'raj cuman sebatas dongeng mukjizat. Akhirat cuman fiktif. Kenapa? Gak pernah kau buktikan. Kan sama Mr. TM, buktikan semua. Gak ada ilmu cerita kalau bersama Mr. TM itu. Harus kau buktikan. Nah, bagaimana engkau bisa menembus sampai ujung langit akhirat tertinggi? Atau alam robbani, atau kerajaan Allah, kata Yesus. Atau ars, kata Nabi Muhammad. Jika tidak memakai teknikal di dunia dan nyebrang teknikal di akhirat. Tapi undang-undangnya sama. Undang-undang di akhirat itu sebanding dengan undang-undang dunia. Undang-undangnya. Metafisika sebanding dengan undang-undang fisika. Maka metafisika ini prakteknya. Tapi teorinya, undang-undangnya diajarkan di fisika, di dunia. Kalau kau mesti akan ketemu kematian, kalau kau mesti ketemu akhirat, kenapa nggak belajarnya sekarang? Betul nggak? Ibarat begini, perjalananmu nanti ya akan ketemu padang pasir dan akan ketemu lautan. Sementara kau nggak bisa berenang. Maka logikanya, saat dia ketemu lautan, pas dia mati tenggelam, betul nggak? Kenapa kau nggak belajar renangnya sekarang? Goblok. Kalau kematian ini mesti kau hadapi, kenapa nggak kau belajar matinya sekarang? Jelas nggak kalimat Nabi? Mutu qabla anta mutu. Kalau kamu nggak ketemu ini, bullshit makrifat. Bullshit hakikat, betul nggak? Adanya kau cuman ada di syariat deleming, cocotisasi. Belajarnya sama Mr. TM yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Lihat ya. Ini fisika. Ini maha metafisika. Di tengah-tengah itu ada alam metafisika ultra. Ini ultra ya. Ini ultra. Ultra. Karena apa? Di bawahnya fisika juga ada metafisik juga. Tapi infra. Ini ultra. Di atasnya alam fisika. Banyak pelaku klinik yang terjun bebas ke bawah. Ada yang ngajarkan amalan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Itu jelas metafisika infra. Karena logika, saya tanya, tinggian mana metafisika infra sama fisika? Tinggian fisika. Maka apapun praktek metafisika yang dikontrol oleh fisika, maka itu pasti metafisika infra. Kalau metafisikamu disetting oleh akal, lakukan ini untuk keramat. Lakukan ini untuk bisa ngobat. Lakukan ini untuk bisa kasaf. Lakukan ini untuk bisa nundukkan hatinya si fulan. Lakukan ini untuk kebal. Lakukan ini untuk urusan melancar. Itu pasti metafisika infra. Goblok. Kau nggak malah mendekati Tuhan, tapi kalau malah terjun bebas menjauhi Tuhan. Dan itu sudah hampir
99% adalah orang terjebak di lagu metafisika infra. Ini sudah nggak ada yang membahas karena sulit diterangkan. Ini adalah ilmu yang ditempuh oleh nabi-nabi dan rasul. Ini dukun, kiai, ulama, ustadz sing gerandong nek kene tok kabeh. Yang gitu-gitu sama Mr. TM pukul rata tuh. Karena Mr. TM baik hati dan tidak sombong, goblok. Urip dulu. Kenapa kau turun gelombang? Pada arahnya pasti kamu naik gelombang, betul nggak? Nah. Hampir pelaku metafisika ternyata terjebak di infra, bukan malah ultra. Saya tanya, metafisika ultra sama fisika tinggi mana? Tinggian ultra. Maka fisikamu, logikamu, akalmu akan lenyap kalah sama ini. Nabi-nabi ada yang keramat nggak? Nggak ada. Dia zero tapi menggandeng beserta yang maha keramat. Itu. Tapi kalau ini, keramat-keramat kalau di sini. Oh ini insan-insan itu. Makin infra makin insan. Tapi kalau sini sulit. Karena dirimu mesti lenyap nol. Baru hadir yang maha kuasa. La ilaha baru ada illallah. Jelas. Eksak. Scientific. Nah. Bagaimana kau bisa sampai ibadahmu yang fisika. Di alam fisika. Sedangkan Tuhanmu ada di alam maha metafisika. Yang ini aja kau nggak ngerti. Metafisika nggak ngerti. Apalagi kau bisa sampai pada yang maha metafisika. Coba ada HP nggak? Bisa pinjam HP? Pinjamnya. Saya ngomong sama orang jarak 3 meter bisa nggak? 5 meter? 10 meter? Oh bagus. Tapi kalau diganti 10 kilo? Nggak bisa. Alasannya kenapa? Jauh atau melebihi batas kemampuan manualmu untuk komunikasi, betul nggak? Itu 10 kilo, apalagi 100 kilo, 1000 kilo, betul? Apalagi kau dengan Tuhan yang melewati 7 lapis langit yang lagi nggak ada digit angkanya lagi, betul? 1 juta kilo ada angkanya nggak? Ada angkanya. Nah ini langit loh, berarti sudah tak terbatas. Tak terbatas. Loh, gimana ini? Maka, jangan mimpi kalau saya makrifat kalau nggak menguasai teknikalnya. Dari orang ngomong sudah ketahuan mana yang makrifat asli dan palsu. Kebaca itu. Gampang itu. Ya. Mana mungkin kau bisa melewati ini berlapis-lapis naik gelombang atau mi'raj. Sementara kau memakai teknologi manualmu saja, ibadah manualmu saja. Gak mungkin tembus sini. Nah, lihat ya, analog. 10 kilo bisa aku jangkau dengan memakai bahasa Arabnya teknologi itu apa? Tarekat, blok. Ya. 10 kilo aku pakai tarekat, bisa nggak? 100 kilo? 1000 kilo? Nah, prinsipnya itu apa? Saya cerita. Saya dengan Mr. Romantis jarak 2 meter bagi saya ini fisik apa metafisik? Fisik. Tapi ketika Mr. Romantis pulang, jarak sini berapa kilo Mas Romantis? Ya kira-kira ada 15 kiloan. 15 kilo. Ketika dia sudah di 15 kilo dari jarak sekarang, menjadi fisik apa metafisik? Metafisik. Maka engkau tidak mungkin bisa menghubungi metafisik dengan alam metafisikmu, dengan alam fisikmu, dengan kemampuan fisikmu, betul nggak? Mesti pakai ini alat. Nomornya berapa? Gaya tak ya? Kan? Assalamualaikum. Didengar nggak sampai sana? 10 kilo? 100 kilo? 1000 kilo? Nah, prinsipnya apa? Suaramu di alam fisika, di gelombang fisika, dirubah menjadi gelombang metafisik yang tersalur lewat sistemik. Maka dari yang fisik suara Assalamualaikum dirubah menjadi gelombang dan ditranslate lagi di sana melalui resonansi dan vibrasi
berubah menjadi suara lagi. Assalamualaikum, didengar sana pun assalamualaikum, detik yang sama. Betul? 10 kilo sama 100 kilo sama nggak? Sama 1000 kilo? 1.000.000 kilo? Adalah prinsipnya sama. Maka dari kemampuan fisikamu mesti dirubah menjadi gelombang metafisik dan tersalur ke tujuan. Nah, karena dia ada di dimensi yang sama, walaupun metafisik, tapi dia pun ada di alam fisika juga, toh? Maka dirubah menjadi fisika kembali, betul nggak? Tapi dengan Allah Ta'ala, dia adalah maha metafisik. Maka rubahlah ibadahmu dari gelombang fisika, alam fisika, menjadi gelombang metafisika yang naik gelombang untuk bisa sampai kepada maha metafisika. Maka saya tanya, apakah mungkin ibadah fisika dengan teknik manual, cara manual bisa sampai kepada Allah Ta'ala? Gak mungkin. Maka tarekat wajib gak? Wajib. Nah, tarekat itu menerangkan tentang metodologi teknikal. Nah, bagaimana seorang manusia bisa nembus masuk ke dimensi akhirat atau dimensi rohnya? Itu mesti memakai teknikal. Mesti ada baiat. Atau ini adalah nur. Kitab dan iman. Nah, nanti rohmu dibangkitkan dan dikapsul. Seluruh benda, seluruh materi kalau melewati batas ambang pasti akan tergesek dan hancur. Begitu pula manusia, nyawanya pasti akan tumbang. Ketika dia mati, ya, ketika dia ada batas limit dunianya, ada umurnya, ujungnya mati. Dan nggak bisa nembus ke sini. Karena apa? Tergesek dengan batas ambang, dia pun akan mengalami kematian. Maka manusia yang ini dibangkitkan rohnya dan dikapsul sehingga bisa melewati batas ambang ini dengan selamat. Saya tanya, ada manusia hidup di darat ya, di atas bumi. Kemudian kalau manusia itu ditaruh, dipindah di alam, di bawah air, di dalam air, kira-kira bagaimana? Mati. Karena apa? Kemampuannya nggak di situ, keterbatasan di situ. Maka mesti memakai alat, betul nggak? Demikian jika mau ke ruang angkasa, melewati batas atmosfer, mesti pakai alat nggak? Mesti. Demikian juga manusia kalau mau masuk ke dimensi rohani, mesti mendapatkan alat, kapsul. Dan itu adalah diterangkan berupa nur iman dan nur kitab. Nur iman itu adalah alat membaca gelombang. Dan nur kitab adalah alat membaca virtual alamnya. Sama seperti akal adalah alat membaca kesadaranmu, panca indera untuk membaca virtualmu. Jika klop, maka alam pun menjadi kenyataan. Alam mimpi, saat mimpi, nyata gak rasanya? Karena klop sama, alat membaca kesadaran namanya alam bawah sadar, alamnya pun alam bawah sadar. Cocok nggak? Maka kenyataan saat dia mimpi. Begitu dia terbangun, dia pun terbangun ke alam kenyataan. Karena apa? Akalnya sudah berjalan dan panca indera sudah fungsi. Cocok nggak ini? A dan B cocok, maka tetap ketemu kenyataan. Loh, mana yang nyata? Tadi di alam mimpi nyata rasanya. Di alam bangun dari tidur, dia pun ketemu kenyataan. Sama-sama nyata. Cuman ini menjadi fata morgana jika ketemu kenyataan yang lebih tinggi. Betul? Demikian juga ketika kau mati. Ketika kau punya alat untuk nembus ke dimensi di atas dunia, atau masuk ke alam di atas dunia, dan punya alatnya, yang alat membaca gelombang dan alat membaca virtual, cocok, maka menjadi cocok gak dengan kalimat Nabi? Begitu kau mati, kau masuk alam yang lebih nyata. Dan duniamu yang selama ini kau kira kenyataan menjadi sebatas mimpi. Blok, goblok. Mr. TM yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Bagaimana kau membuktikan alam kubur? Goblok. Alam kubur bagi banyak orang itu fiktif. Tapi bagi Mr. TM, kenyataan. Hanya gelombang saja. Beda dengan gelombang dunia. Demikian juga barzah. Lebih fiktif lagi bagi orang. Bagi Mr. TM, kenyataan.
Bahkan ujung ini kenyataan semua. Prinsipnya, ketika kau naik ke dimensi yang lebih tinggi, maka nur imanmu mesti bertambah untuk bisa naik. Dan nur kitabmu pasti akan bertambah, pengetahuan langitnya. Clear. Ini pengetahuan akal ya. Kepalamu itu. Kalau sini, oh bukan lagi akal. Memakai gelombang roh, kan gitu. Nah, maka bullshit orang yang ngaku makrifat tapi nggak bisa nembus ini, betul? Nggak mungkin. Saya tanya, apakah mungkin ada orang yang tidak bayat bisa nembus ke sini? Nggak mungkin, goblok. Agama mana yang nggak lewat bayat? Hindu ya lewat bayat, Buddha ya bayat, Kristen ya bayat, Islam ya bayat. Cuman kan nggak ada yang terangkan tentang bayat ini ya, secara teknikal. Oh itu pekerjaan Mr. TM yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Nah, bagaimana cara merubah ibadahmu di gelombang fisika, alam fisika, untuk sampai kepada metafisika? Saya tanya siapa ini? Mas yang paling alim. Sholat. Yang keras. Sholat. Oke, mantap. Siapa yang disembah dalam sholat? Allah. Oh, mantap. 2 kali mantap. Wah, ini. Kalau syarat rukunnya sholat yang tegak adalah mesti dzikir. Aqimi sholat li dzikri. Bisa berzikir dalam sholat. Loh, nggak bisa. Nggak seru, belum apa-apa sudah keok. Ya. Nah, ternyata nggak bisa zikir dalam sholat. Berarti sholatnya pun dapatnya neraka. Well, Allah lah itu. Al-Ma'un, baca sendiri. Kau pade. Kau kan yang suka sholat. Apa yang kau sembah? Allah. Allah yang mana? Apakah kau pernah bisa mengingat Allah? Karena syarat menegakkan salat mesti zikir, betul nggak? Aqimi sholat li dzikri. Bisa kau ingat Allah? Bisa. Allah yang mana? Sudah pernah ketemu Allah, kok bisa mau kau ingat? Sudah tahu wujudnya Allah? Kalau nggak tahu wujudnya Allah, maka nggak mungkin kau bisa mengingatnya, betul ya? Nah, monggo, masuk. Baroto, mana Baroto? Ada tamu. Silakan. Ini lagi siaran langsung. Nah, jika nggak tahu wujudnya, nggak ketemu wujudnya, kira-kira bisa diingat nggak? Nggak bisa. Loh. Padahal sifat Allah itu apa? Yang pertama. Wujud. Loh. Sudah pernah ketemu wujudnya Allah? Maka sholatmu semuanya batal. Ya nggak mungkin bisa ingat Allah yang nggak pernah ketemu wujudnya. Makanya syahadat itu menyaksikan wujud, itu rukun Islam pertama. Dibantah, oh silakan, ini logis. Semua yang bernama di dunia ini pasti berinteraksi dengan panca inderamu. Entah yang kau lihat, entah yang kau dengar, cium, raba, dan rasakan. Apa saja loh, karpet, tisu, bel, spidol. Kentut loh, kau tahu. Kenapa? Ada baunya, betul nggak? Suara pun, gak ada wujudnya. Kau tahu, ini suaranya perkutut. Kenapa? Ada suaranya. Betul nggak? Pasti nyantol sama di antara yang 5 ini, betul ya? Sekarang saya tanya, yang mana yang bernama Allah? Kelenger ya. Ayo, yang mana yang bernama Allah itu? Yang mana coba? Ini HP, ini penghapus. Lah Allah itu yang mana? Melungker tuh akalmu. Kamu tuh didogma sama orang-orang cerita agama, tapi ngetuprus cocotisasi. Padahal di dunia ada nggak yang bernama tapi yang tidak berinteraksi dengan panca indera? Nggak ada. Maka Allah yang di dunia mesti ada kaitannya dengan ini. Dia itu sifatnya wujud. Maka wujud bisa dilihat apa enggak? Bisa dilihat. Wah. Bagaimana kau menyembah cuma menyembah nama? Tuhanmu cuma menyembah nama. Kau agung-agungkan, kau yakin, kau percaya. Yang nyata datangnya adalah gelombang iblis. Kau nggak tahu. Lihat ya.
apa logikanya? Kemampuanmu hanya sampai sini, betul ya? Kau menyebut Allah, sholat kepada Allah, tapi kan keyakinanmu, zikir, mendoa. Lah kemampuan sampai sini tok. Lah dia di sini, saya tanya. Berarti ibarat suratmu tuh nyampe alamat nggak? Lah kok tahu-tahu ada jawaban, balasan. Kira-kira yang membalas doamu, sholatmu, zikirmu dari siapa? Allah apa bukan? Saya tanya. Bukan. Blok, goblok. Clear? Jika ibadahmu nggak sampai sini, nggak akan berbalas. Jika kemampuan hanya sampai sini tok, nggak mungkin kau sampai pada Allah loh. Tidur saja hilang akalmu, hilang nggak ilmunya? Hilang. Hilang nggak dunianya? Hilang. Apalagi pingsan, apalagi mati. Kapan rohmu bisa nyebrang Mi'raj? Makanya, padahal Mi'raj itu padahal perkara apa ya? Perkara yang sangat sederhana Mi'raj itu. Cuman karena nggak ada menerangkan metodologi dan tekniknya, bahkan Mi'raj itu dianggap mukjizat, goblok gitu. Ada kalimat Nabi, as-sholatul mi'rajul mu'minin. Mukminin orang sedikit apa orang banyak? Orang banyak. Siapa orang mukminin? Orang-orang yang beriman, betul nggak? Siapa orang beriman? Orang mendapatkan nur. Siapa orang mendapat nur? Orang dibaiat. Berarti orang yang dibaiat nur iman dan nur kitab, dia berpeluang mi'raj, betul nggak? Kalimatnya Nabi, bukan kalimatnya Mr. TM. As-sholatul mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'raj bagi orang mukmin atau orang beriman, orang mendapatkan nur. Nah sekarang orang nanya bagaimana tekniknya mi'raj? Enggak bisa. Kita kan bukan nabi. Yang bisa mi'raj cuma nabi. Oh cocot lu tak saw sandal ke. Betul apa Kai? Nah mereka inilah kalau memakan agama cuma teori, nggak pernah bisa praktek. Prakteknya teori, cuma praktek teoritis. Jadi sholat ya begini-begini aja. Tapi nggak ada gelombangnya naik. Dikira ini prakteknya sholat. Bukan. Itu baru sholat jasmanimu. Nah sholat rohanimu bagaimana? Dia nggak tahu. Maka yang datang fenomena-fenomena bukan dari Allah. Itu dari iblis. Itu mesti. Clear ya? Nah tentang nama ini sudah tahu semua. Nama Tuhanmu itu cuma nama. Nah yang punya dibalik nama itu siapa? Apakah wujudnya kucing, apa anjing, atau monyet, atau pohon randu, atau apa? Kamu harus tahu. Siapa, di mana, apa yang dibalik yang bernama Allah itu. Baru salah engkau menghadap kiblat, betul nggak? Tadi ya, menelpon seseorang yang jaraknya 10 kilo, 100 kilo, 1000 kilo, mesti ketemu nomor handphonenya, betul nggak? Apa sih nomor handphone itu? Itu alamat ordinat di gelombang fisikamu yang jika diaplikasikan lewat HP maka berubah menjadi gelombang dan gelombang itu menyambungkan sama orang yang kau tuju, betul nggak? Pelan-pelan ya. Nomor HP adalah alamat ordinat di gelombang fisikamu yang jika diaplikasikan ke HP atau alatnya maka nomor itu akan berubah menjadi gelombang dan gelombang itu tersalur sampai kepada orang yang kau tuju. Walaupun jarak 100 kilo, 1000 kilo. Betul? Bagaimana kau menghubungi Allah yang maha metafisika jika engkau tidak kenal alamat ordinat di dimensi fisikamu? Ya. Padahal dia itu wujud. Maka mesti temukan dulu wujudnya. Maka syahadat itu bukan syahadat teori, bukan syahadat deleming, cocotisasi. Tapi syahadat itu mesti ada yang kau saksikan, yaitu wujudnya Allah dan wujudnya Rasulullah. Clear? Nah sekarang banyak orang, aku bersaksi, tapi tidak ada yang aku saksikan. Loh, goblok mulu. Logikanya loh, nok ndi kowe iku? SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, ujung-ujungnya dadi goblokmu iku lho, Bikin malu Mr. TM yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Lainnya goblok semua, yang besar cuma Mr. TM. Kata siapa? Katanya Mr. TM ya. Oh cocok-cocokku dewe. Wis enakku dewe. Profesor metafisik. Belum ada yang menerangkan kayak gini secara terbuka, betul gak? Semua pada pemalu, penakut atau
amatiran. Nggak nguasai ilmunya, makanya nggak berani. Kalau misalnya buka biak ilmiah, berarti konsumsi publik, nalar, logis, eksak, saintifik, gitu loh. Ya. Nama kau sudah tahu. Ini yang kau belum tahu, betul nggak? Siapa yang dibalik nama itu? Di manakah alamat engkau berkiblat? Alamat kau menunjuk siapa yang dibalik nama itu. Di antara 5 panca indera ini pasti ada nyantol. Dan dia adalah wujud, maka bisa terlihat. Tapi wujud itu bukan Allah. Tapi Allah ada di balik wujud. Nah ini dia. Dia tetap maha metafisik atau maha nur. Jarak menuju pada alam dunia adalah sepanjang nur. Dan nur itu ada yang membawa. Maka wujudnya maha nur, wujudnya nur adalah manusia yang membawa nur. Tapi ini bukan Allah ya. Bukan pula nur, bukan pula Rasulullah. Tapi Allah dan Rasulullah ada di baliknya wujud ini. Maka kiblatmu adalah menghadap kepada orang ini. Sama seperti kau saat menghubungi orang di sana, mesti temukan dulu nomor handphonenya. Yaitu apa? Alamat ordinatnya dia yang terbaca di gelombang fisikamu. Betul ya? Maka engkau nggak akan ketemu Allah yang di ars kalau nggak lewat menghadap kepada orang ini. Ya, betul nggak? Karena alamatnya Allah ada di baliknya orang ini. Blok, clear? Nah, kalau kamu nggak bersyahadat akan kepada ini, bersaksi kepada Allah yang wujud ini, kau pun nggak ketemu alamatnya Allah loh. Maka lagi-lagi kamu hanya akan ketemu dengan agama keyakinan, teori, saenak-enak karepe dhewe. Allah yo, kita ini Allah, cocot nih iku. Allah itu ada karena semua ini karena Allah, bukan itu. Allah ini bla bla bla, bukan itu. Allah itu wujudnya adalah man atau manusia. Wujudnya tok. Tapi wujud itu bukan Allah ya. Sama itu Presiden dan Pak Jokowi. Presidennya nggak ada wujudnya. Tapi ketika menempati Pak Jokowi, maka wujudnya Presiden sama dengan Jokowinya. Nah, yang mati presidennya apa manusianya? Manusianya. Maka Rasulullah ada matinya nggak? Nggak ada. Tapi sudah kami terangkan di edisi sebelumnya. Ya. Sekarang ini, jika kau telah ketemu alamat kiblat wujudnya, yang itu jelas-jelas sifatnya adalah wujud ya. Ini pun nggak bisa menjangkau. Karena apa? Kamu ada di gelombang fisika. Kemampuanmu hanya sampai sini tak adalah fisika, betul nggak? Kamu hanya membaca wujud saja. Tapi nggak sampai sini, belum. Kau mesti diajari teknik dari gelombang fisika menjadi metafisika ultra, berlapis-lapis sama dengan maha metafisika. Nah, jika engkau tidak ditanamkan alat pembaca gelombang, saya tanya, kemampuan hanya sampai sini, mentok ya? Saya tanya, sedangkan nur ada di mana? Di atasnya sini, betul nggak? Gelombang nur. Apalagi ini, maha nur. Saya tanya, jika kemampuanmu sampai di batas alam akalmu saja, bisa nggak kamu membaca alam di sini? Nggak bisa. Goblok. Maka engkau mesti tanamkan alat pembaca gelombang di alam metafisika ultra. Clear? Kau mesti mendapatkan alat nur yang bisa mengaplikasikan rohmu, bisa membaca gelombang nur Allah. Betul? Masuk akal, logis. Karena Mr. TM adalah brilliant, baik hati dan tidak sombong. Nah, tadi namanya sudah tahu ya, dibalik yang berwujud itu. Dan engkau ditambahi alat untuk membaca gelombang nur. Yang itu dapatnya lewat baiat. Include itu. Semua, lihat ya, semua yang berhubungan dengan Allah, di sini adalah lewat nurnya. Betul nggak ini? Mulai buruk ya berupa nur, Rasulullah ya nur, ilmu ya nur, wahyu ya nur. Betul nggak? Karena yang sampai pada Allah adalah nurnya. Maka seluruh yang turun dari sisi Allah menuju manusia mesti lewat nur. Clear? Maka jika engkau nggak berserta nur,
kamu nggak ada hubungan sama Allah, betul nggak? Lihat di Asrul Madah. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu roh dari ketetapanku. Sebelumnya engkau tidaklah mengerti kitab, tidaklah mengerti iman. Kami jadikan nur. Maka orang yang sudah berhubungan dengan Allah lewat wahyu adalah orang yang dibaiat atau mendapatkan nur. Tapi bukan baiat yang tarekat-tarekat itu ya. Bukan itu. Makanya nggak pernah ada yang menerangkan itu. Karena apa? Belum sampai yang tarekat-tarekat itu loh. Tapi kita nggak boleh ngomong itu ya. Nggak boleh kita menjelekkan tarekatnya orang. Tapi kan nggak ada yang menerangkan ini. Kalau sampai pasti bisa menerangkan, betul nggak? Nah kalau nggak sampai, ya nggak mungkin bisa menerangkan. Logika. Nah, lihat ya. Ada nama, ada wujud kiblatnya, yaitu alamat ordinatmu, fokusmu ke arah titik itu, dan alat membaca gelombang. Maka, saya tanya, ketika mendapatkan alat ini, bisa nggak membaca gelombang di sini? Bisa nggak membaca gelombang di sini? Di sini? Di sini? Di sini? Bisa. Nah, saya tanya, ketika seseorang menyebut namanya, misalkan ya, nama seseorang, misalkan mantan pacar, habis putus 1 minggu, masih dongkol-dongkolnya. Ada teman kita, aku tadi ketemu Mbak si Indah. Nah, di mana? Lewat tadi di depan alun-alun. Iya, sama sekarang sama cowoknya, si Mas Duki. Disebut namanya, tergetar nggak hatimu? Baru disebut namanya. Karena apa? Ada sifat yang menempel dalam alam perasaan, betul nggak? Ada sesuatu yang menempel, makanya bisa berinteraksi. Ada rasa mangkelnya, betul nggak? Atau juga kau ngelihat dia lewat, seret sama pacarnya dia yang baru. Dongkol nggak itu? Dongkol. Dibalik sebut namanya, dibalik ketemu wujudnya, karena ada interaksi di sini, maka ada hubungan, betul nggak? Iya nggak? Karena sampai tahu sifatnya jeruk nipis itu kecut. Ada orang peras jeruk nipis gini. Apa rasanya? Ya apa enggak? Saya tanya, apakah kamu minum jeruk? Kamu baru melihatnya saja, ya. Tapi karena ada ininya, terbaca sifatnya. Karena sudah dipahamkan dalam dirimu, sifat jeruk itu kecut dan sebagainya. Tertanam, maka ada hubungan. Iya apa enggak? Berinteraksi enggak kamu? Bereaksi enggak ini? Padahal itu metafisik, betul enggak? Saya tanya, apakah kau merasakan kecutnya jeruk itu? Kau merasakan minum jeruk? Tidak. Itu cuman metafisik. Tapi rasa fisiknya mengalir dalam dirimu, betul? Demikian ketemu pacar tadi. Baru metafisiknya. Tapi di alam fisikmu, di alam jangkauan fisik kamu, ada getaran. Iya enggak? Saat puasa, jam 2 siang, panas kentang-kentang. Ada orang di warung pegang es teh segar itu. Apa rasanya? Ya apa enggak loh? Ya apa enggak? Baru lihat wujudnya. Datang enggak sifatnya? Datang. Karena apa? Kenal kalau sifatnya. Tertanam dalam kolbumu sifatnya itu. Betul enggak? Kalau itu dibalik wujud itu, ada rasa manis, segar, dan nikmat. Betul enggak? Itu kalau puasa-puasa mokel itu, segar sekali, betul nggak? Baru lihat wujudnya loh ya, wujud fisiknya, mengalir sifatnya. Dan ada hubungan, dedek, betul nggak? Lah, kalau kemampuan hanya sampai sini, kau nggak akan bisa membaca di sini, nggak ada interaksi, nggak ada hubungan dengan nur, betul nggak? Makanya kau mesti ditanamkan alat pembaca gelombang di dimensi rohmu. Barulah nanti kau sebut namanya, hadirkan kiblat wujudnya, karena tertanamkan alat dan sifat Allah yang di dalam dirimu, maka begitu kau sebut Allah dan menghadirkan wujudnya, dedek, betul nggak? Lah, itulah merubah ibadah, zikir dan doamu di gelombang fisika berubah menjadi metafisika. Clear?
Kalau nggak pakai teknologi, mana bisa kalau menembus ini? Goblok. Sekarang saya tanya yang keras, jawabnya. Mungkin nggak orang bisa menembus ini tanpa bayat? Tidak mungkin. Mungkin nggak kau bisa sampai kepada Allah tanpa tarekat? Tidak mungkin. Maka begitu kau dibayat, syariatnya tetap kerjakan di sini. Sholatmu ya seperti biasanya, puasamu. Tapi hakikatnya gelombangmu naik. Betul? Ibadahmu di sini, naik lagi ke sini, naik lagi ke sini, naik lagi ke sini. Sampai kau berhampir akan Allah Ta'ala. Ma'rifatullah. Baru awal kau mulai beragama. Loh. Lah nek kamu hanya sebat sini tok gak bisa ngelewati. Syariat itu cuma syariat, agamamu cuma agama cerita. Betul? Jadi agama itu makrifat. Manusia tetap sama, stasiun sama, tapi isinya adalah gelombang Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Jadi paham ya? Teknik berubah gelombang tadi ya. Nah kalau kamu gak ketemu wujudnya, bagaimana kamu mau menghadap? Mana yang menuju Allah Ta'ala itu? Kau tahu kenal yang dinamakan nama es teh? Karena sudah tahu, itu loh es teh, betul gak? Yang mana yang HP? Ini. Yang mana papan tulis ini? Lah kalau ditanya, mana yang Allah? Plonga, pedus kopok. Mana kau berkiblat akan wujud Tuhanmu, betul gak? Ada gak kalimat, ini wajah tuh, wajhiyah. Loh, ya apa enggak? Loh, semua orang tahu, tapi aplikasinya enggak ngerti. Kon moco tok tapi gak paham. Kayak unta menggendong kitab. Ya apa enggak? Ku hadapkan wajahku pada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Wajah siapa? Ini. Betul? Wajah Allah adalah wujudnya Allah, betul enggak? Tapi kalau tidak menyembah ini, menghadap loh ya itu ya. Betul enggak? Kalimatnya ya. Menghadap itu ngadap ke sana. Tapi di baliknya ini, kau mesti tembus ke sini. Loh, lewat ini. Tarekatullah yang bermetodologi. Menghadap ke sini. Nomornya ini. Tapi itu yang kau tujukan sana, betul enggak? Yang dipegang saat nelpon istrinya, si Mr. Romantis ini. Waktu dia telepon istrinya, ngomong sama siapa ini? Kau lihat ini. HP. Yang dipegang siapa? Ngomong sama siapa? Ketawa-ketawa sendiri, nangis sendiri kayak orang gila, betul gak? Tapi ditanya, Mas Romantis, kau ngomong siapa? Ngomong sama siapa? Ngomong sama istriku yang di sana, betul gak? Kalau kau sholat, zikir, ibadah menghadap ke sini, apakah kau menyembah ini? Bukan. Menghadap ke sini, iya. Yang kau pegang ini, iya. Tapi kau kan bukan ngomong sama ini, betul gak? Karena ini adalah rangkaian teknologi dan metodologi yang menyambungkan gelombangmu dengan gelombang Allah Ta'ala lewat nur. Maka di sini ada praktek mi'raj dari gelombang fisika naik ke metafisika ultra 1, metafisika ultra 2, terus sampai dengan Allah Ta'ala. Saya tanya tadi, jika engkau telah menguasai merubah gelombang fisika menjadi metafisika, saya tanya, nelpon ke seseorang jarak 10 kilo, apakah membutuhkan waktu yang sama dengan 100 kilo? Sama. 1000 kilo? Sama. 1 juta kilo? Sama. Maka jika kau menguasai itu, dengan alat yang telah ditanamkan dalam dirimu, dengan jalan yang telah dikasihkan kepadamu, dengan kendaraannya, dengan izinnya, dengan gurunya, dengan metodologinya, saya tanya, jika pas ya menyamakan frekuensi dan gelombang, maka detik yang sama kau sholat di sini, tembus gak sampai di sini? Tembus, blok, goblok. Clear? Nah, Mr. TM yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Oke guys, Tegal bangkit ya, tasawuf ilmiah ya. Bukan tasawuf dongeng, bukan tasawuf cerita, bukan tasawuf klenik goblok-goblok itu ya. Nah, iya, paham sekarang ya? Paham. Nah, clear. Ini nggak ada settingan. Saya baru ketemu muka-muka ini, tapi diterangkan nggak bisa dibantah, betul nggak? Nah, jangan sampai kau sholat tapi nggak tahu apa yang kau ingat siapa, betul nggak? Ini harus temukan dulu wujudnya Allah dan wujudnya Rasul. Saya tanya, wujudnya Allah yang terlihat di sini siapa? Ini, betul nggak? Wujudnya Rasulullah yang dilihat di sini siapa? Ini sama. Karena apa? Ini sudah metafisika. Ini sudah metafisika. Yang terlihat adalah fisika, betul nggak? Demikian itu loh dirimu. Kau pun sebetulnya metafisika. Roh itu berjenis kelamin nggak? Saya tanya. Ya. Ada matanya nggak? Ya.
Roh itu pun qadim dan mutlak sebetulnya. Tapi kalau mewujud menjadi wujud yang relatif loh. Terikat dengan ruang dan waktu, terikat dengan identifikasi, menjadi terbatas, terdeskripsi, terdefinisi, menjadi wujud ini. Pada sesungguhnya kau adalah sesuatu yang dibalik ini, betul nggak? Sama dengan Allah dan ini, betul nggak? Semua yang bernama masuk ke dunia menjadi kena undang-undang panca indera. Saya tanya, ini ya, logika ya. Saya tanya, Allah yang tersebut di dunia, yang disebut di dunia, ada alamat dunianya enggak? Yang terbaca dengan panca indera? Ada. Malaikat yang di dunia, yang masuk ke gelombang dunia, ada alamat ininya enggak? Surga neraka? Akhirat? Ada semua. Enggak mungkin di dunia ini yang bernama, yang tidak berinteraksi dengan ini. Karena itu undang-undang dunia. Maka pasti kalau enggak terlihat, tercium, raba, dengar, dan rasakan. Paham sekarang ya? Maka gelombangmu yang masih di sini, di fisika, di dunia, stasionermu masih di sini, tapi jika engkau melewati ini, maka engkau bisa nembus ke akhirat, nembus dan alam yang maha akhirat. Clear ya? Baru situlah kau mulai beragama. Ini nggak perlu diterangkan, ini kafirnya Allah Ta'ala kasih pengetahuan. Gak perlu ulama-ulama kiai menerangkan ini, gak perlu, duduk kaflinganmu, goblok. Betul nggak ini? Ini ranahnya Tuhan. Hubungan dengan Allah Ta'ala. Makanya sekarang rancu semua. Dikira ma'rifat itu ilmu cerita. Bukan. Ma'rifat adalah ilmu gelombang. Yang manusia tetap manusia. Tapi isinya adalah gelombang Allah. Apa ayatnya? Wahuwa ma'akum ainama kuntum. Loh. Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Loh. Jelas. Ini sudah nggak perlu dibahas ini ma'rifat. Hakikat, nggak ada yang dibahas begitu lelakunya orang masing-masing. Yang bisa dibahas adalah metodologi tarikatnya. Ini sudah dibahas anak kecil yang lalu. Ngapain diulang-ulang? Sudah tahu sholat subuh 2 rakaat. Sudah tahu puasa itu mulai ini dan ini. Ngapain dibahas terus? Akhirnya kabur. Mana batasan syariat, mana batasan tarikat, mana hakikat, mana warat. Orang nggak ada yang ngerti. Dikira semua itu campur aduk bisa diomong. Begitu ngomong gelombang akal, itu cuma syariat. Sak pinter-pinternya akalmu, begitu tidur hilang nggak ilmunya? Hilang. Dunianya? Hilang. Lah masa gitu kualitas ibadahmu? Kamu membaca Quran, ngapalin Quran, ibadah jungkir, tapi gak bisa nembus ke sini. Maka sampai kepada Tuhan? Gak sampai, nembus sini aja gak bisa kok. Clear ya? Oke guys ya. Semuanya goblok, hanya Mr. TM yang pinter ya, yang brilliant, scientific, baik hati dan tidak sombong. Oke ya, beragama kita jangan bertele-tele dengan teori yang nggak penting. Ini teori harus dibuktikan. Jadi tanya pada orang itu yang cerita teori, Pak, gimana saya bisa membuktikan ini Pak? Tunjukkan jalannya Pak, alatnya bagaimana gitu loh. Kalau ada orang cerita Isra Mi'raj, Mbah, saya tanya Mbah, saya bisa nggak? Bagaimana caraku untuk bisa Mi'raj? Terangkan Mbah. Ya gitu dong, kamu ya diem aja. Ditipu dari kecil ya diem aja, dicekok ya mau aja, betul nggak? Ini kamu kan nggak pernah protes. Ini mister ini, yang pakai kopiah, yang kelihatan bersarung paling alim. Saya tanya, ingat Allah tadi nggak bisa, tapi nggak seru. Ya, kalau nggak pernah ketemu, maka nggak pernah bisa diingat, betul nggak? Lah kalau nggak pernah ketemu, tapi kau saksikan, berarti menjadi saksi palsu. Oke, clear ya? Jadi malam ini ada berapa yang mau bayat? Tapi syarat rukunnya nanti dijelaskan Mbah Roto ya. Karena ini pelajaran ini sangat sulit ya. Sangat sulit kamu melawan batasanmu sendiri. Kalau nggak dengan disiplin tinggi, karena perintahnya adalah wabtaghu ilahil wasilah. Wasilah itu ini. Ada gelombang hubungan saluran gelombang frekuensi yang itu menyambungkanmu dengan Allah Ta'ala. Lewat ini. Setelah ketemu itu, nur itu, saluran wasilah itu, maka lanjutannya adalah wajah itu bisa beli. Berjuang sungguh-sungguh mati-matian. Kalau enggak itu mustahil kamu bisa mi'raj. Dan enaknya sudah diterangkan ilmiah sama Mr. TM.
kisi-kisinya, parameternya, variabelnya, teorinya, gaya, rumus, hukum, parameter, katalis semua ada diurai. Tinggal doing. Tapi harus disiplin tinggi. Maka yang mau bayat harus korban. Korban itu bukan korban cikiwir. Ada yang dipertaruhkan di situ. Kalau kamu hanya bertaruh cikiwir, dapatnya cikiwir, nggak mungkin bisa lolos kamu. Karena lawanmu adalah dirimu sendiri. Sulit ini, perkara sulit. Agama sebenarnya sangat sederhana. Hanya jika ketemu gurunya ini, kamu tinggal patuh kepada ini saja. Tapi patuhnya, kau melewati batasan ini. Ini melewati kematian-kematian ini. Wah. Selama kau di sini, saya tanya. Berarti kau di sini nggak? Ya. Selama ada akalmu, berarti masih di sini, sudah di sini nggak? Ya. Untuk bisa nyebrang ke sini, kau masih hilang seluruh akal dan manusiawimu. Loh, ngeri. Padahal lawanmu pasti kamu suka dengan yang kau cintai. Itu nafsu. Nah, nafsu nggak ada yang mengarahkan kepada derita, kesulitan, ujian, musibah. Betul nggak? Nafsu pasti cari yang enak-enak. Pada kalimat Nabi, lawanmu adalah dirimu sendiri, nafsumu sendiri. Berarti melawan yang enak-enak. Maka beranilah malam ini diawali dengan berkorban. Wujud konkret bahwa kau mengorbankan nafsumu. Korbankan hartamu malam ini. Ya. Dengan kepasrahanmu. Ibaratnya gelas ini, kalau mau nerima tamu, dibersihkan nggak dulu gelasnya? Bersihkan. Kalau dibersihkan, tamu mau pakai, betul nggak? Kosongkan gelasmu dan rendahkan. Maka nur itu akan mengalir sempurna ke dalam dirimu. Di dalam cerita, pada malam itu, dia Muhammad di belah dada yang dicuci kolbunya, ditanamkan nur ke dalam dirinya. Sama dengan yang nanti akan kita lewati nanti malam. Tapi nggak usah dipikir bagaimana dan bagaimana. Patuh saja, nggak usah baru pikir. Kosongkan itu nanti bukan berarti kosongkan kita merendah, itu bukan. Hilangkan inimu, hilangkan egomu, hilangkan ilmumu, hilangkan pengetahuan. Patuh saja seperti mayat, ya. Kalau teorinya ini jelas, kau bisa mengerti, maka lanjutannya kau pasti akan digoda oleh was-was dan kekhawatiran. Itulah bisikan setan. Kalau sudah cocok berarti nggak praktek. Nah, prakteknya ini bukan praktek kayak di sini lagi. Prakteknya berangkat sini loh. Maka jangan pakai akalmu, jangan pakai pengetahuanmu. Nurut saja. Yang kalimatnya Sayyidina Abu Bakar, sami'na wa atokna ya Rasulullah. Wes pasrah saja. Nggak ada menyimpang syariat, nggak ada. Nggak ada yang menyimpang akal, nggak ada. Nggak ada menyimpang dalil, nggak ada. Inilah kita mau memasuki praktek ini. Ini cuma teori selama ini, betul nggak? Ini mau kita praktekkan, maka melewati metodologi. Patuh saja. Demikian. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah bagi semua blok-goblok, goblokers di mana berada, guys goblok. Jangan lupa, yang pintar cuman Mr. TM, yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Oke Tegal. Nah, besok kita akan ke Boyolali. Habis Boyolali, Jakarta. Habis Jakarta, Bandung. Ya, kita bangkitkan tasawuf ilmiah untuk menjangkau seluruh Indonesia. Bahkan kita akan go internasional. Gak usah khawatir, ini eksak, ini ilmiah, pasti bisa terima semua orang. Gak orang Hindu, Buddha, Muhammadiyah, NU, semua pasti bisa terima. Karena ini sudah ilmiah. Logis, nalar, sesuai dengan existing zaman, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang support, sesuai dengan dalil, sesuai dengan ilmu eksakta. Gak ada yang membantah sama sekali. Makanya saya ngomong, semuanya diam kayak orang goblok. Betul gak? Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Om Swastiastu, Hura, dan salam blog goblok. Tong 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 tong.